pertama, kuantifikasi data dalam event sampling. Nah, data primer yang diperoleh dari observasi event sampling adalah hitungan frekuensi, yaitu berapa kali jumlah tingkah laku yang muncul dalam periode waktu observasi tertentu. Nah, Settler menyatakan bahwa selain frekuensi, kita juga dapat mengukur dimensi tingkah laku lainnya dengan event sampling, yaitu rate of behavior atau tampilan rata-rata, yang dimana tampilan rata-rata ini dapat diperoleh dengan menghitung berapa kali jumlah tingkah laku yang muncul dibagi dengan lamanya waktu periode observasi. Selain rate of behavior tadi, ada juga duration of behavior, yang dimana duration of behavior ini dapat diketahui dengan mengamati lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berlangsungnya tingkah laku, dan juga berapa lama waktu untuk setiap tingkah laku yang muncul dari awal hingga tingkah laku tersebut berakhir. Nah, untuk mengukur durasi tingkah laku ada dua tipe, yaitu dengan presentasi waktu tingkah laku yang terjadi dan dengan rata-rata durasi tingkah laku terjadi. Nah, selanjutnya intensity of behavior atau intensitas tingkah laku, yang dimana intensitas tingkah laku ini dicari dengan membagi tingkah laku ke dalam derajat-derajat intensitas. Dan bagian terakhir itu latency of behavior, yang dimana latency of behavior ini dapat diperoleh dengan mencatat jumlah waktu atau jarak waktu yang terjadi dari sejak diberikan tanda atau perintah sampai munculnya tingkah laku yang dimaksud. Nah, latency behavior ini biasanya diukur dengan stopwatch. Yang kedua yaitu data kualitatif event sampling. Nah, apabila tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran target behavior lengkap dengan kapan tingkah laku itu muncul, bagaimana rangkaian kejadian di lingkungan munculnya target behavior, sama hal apa saja yang terjadi di lingkungan sehingga target behavior tersebut tetap ada atau muncul, maka untuk itu semua kita sebaiknya mencatat event secara apa adanya dengan menggunakan metode narrative description. Nah, event sampling dapat dicatat dengan sistem kode atau narrative description. Nah, pemilihan yang tepat disesuaikan dengan tujuan observasi. Nah, yang ketiga, bagaimana mendesain event sampling. Nah, menurut Settler, dalam mendesain observasi event sampling, kita harus memutuskan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, berapa kali kita akan mengobservasi individu. Lalu yang kedua, ada berapa total waktu periode observasi. Lalu yang ketiga, berapa periode observasi yang akan dilaksanakan. Lalu yang keempat, apa target behavior yang akan diobservasi. Dan yang terakhir, metode pencatatan data yang bagaimana yang akan diterapkan. Yang berikut, contoh observasi event sampling, naratif, deskriptif, tingkah laku sosial. Nama observer, Ursula, anak yang diobservasi Melissa, usia anak 4 tahun, jenis kelamin perempuan, konteks observasi TK, tanggal observasi 13 Oktober 1999, waktu mulai 9.20, waktu selesai 9.35. Gambaran singkat karakter, fisik, dan lingkungan. Anak-anak terlihat aktif dan para guru lainnya suasana hati mereka terlihat bagus. Area tempat beraktivitas tampak tidak rapi atau agak berantakan. Dengan peralatan tidak dalam posisi rapi, ini mencerminkan suasana kelas yang semuanya sedang dalam suasana hati yang bagus. Sesi 1, waktu mulai 9.20, waktu selesai 9.29. Melissa mendekati meja baca di mana Tino, Jose, Miguel duduk. Melissa kemudian duduk, tetapi tanpa berkata sepatah kata pun kepada ketiga temannya. Tina menyapa Melissa, "Hai, kita baca buku sama-sama yuk." Melissa menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Tina berkata, "Kita bisa melihat gambar saja." "Oke," kata Melissa dengan nada yang pelan. Tina tersenyum dan pergi mengambil sebuah buku. Melissa tidak memandang dan tidak berkata apapun kepada Jose dan Miguel. Demikian sebaliknya. Tina pun datang dan duduk dekat Melissa. Melissa memberi respon dengan duduk menggeser dengan jarak 20-25 cm. Jose bertanya kepada kedua gadis itu, "Sedang apa?" "Gak apa-apa, kami sedang sibuk," jawab Tina. Melissa tidak berkata apa-apa, kemudian ia berdiri dan berjalan ke arah kelas lain. Selanjutnya, kelebihan event sampling. Event sampling sangat berguna untuk mengukur low rate behavior atau tingkah laku yang tidak sering muncul. Dengan event sampling, penggunaan waktu dan personal menjadi efisien. Selain itu, event sampling juga mengakomodasi
beragam teknik pencatatan yang berbeda, dan penyediaan informasi tentang perubahan tingkah laku dalam waktu tertentu dan perubahan dalam jumlah tingkah laku yang ditampilkan. Berikutnya, keterbatasan event sampling. Event sampling menyediakan gambaran yang kurang mendalam tentang rangkaian tingkah laku dengan memisahkan kejadian masa kini dari kondisi masa lalu, yang mungkin saja memunculkan kejadian masa kini. Event sampling juga kurang mengungkapkan kejadian atau urutan atau pola-pola temporal tingkah laku, kecuali apabila waktu munculnya tingkah laku dicatat, dan event sampling bisa memutuskan kesinambungan tingkah laku dengan pakainya kategori-kategori terbatas, sehingga tidak cocok untuk mencatat tingkah laku yang tidak diskrit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai time sampling. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan time sampling yang lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dinamakan dengan time sampling. Nah, menurut Bateson pada tahun 2000 menjelaskan bahwa time sampling itu ketika kita mengambil sedikit waktu yang ada pada anak atau peserta observasi dari keseluruhan waktu yang kita pilih. Jadi time sampling ini merupakan sampling pada waktu. Nah, perbedaan yang mencolok pada event sampling dan juga time sampling yaitu event sampling mengobservasi atau menitik beratkan pada perilaku itu sendiri, sedangkan time sampling menitik beratkan pada waktu itu sendiri. Nah, ada hal penting yang perlu dipahami pada time sampling, yaitu bukan waktu saja yang diambil untuk dijadikan sampel, tapi juga tingkah laku yang terjadi selama periode waktu tersebut akan diambil sebagai sampel juga, karena kita akan mengobservasi apakah tingkah laku tersebut terjadi pada rentang waktu yang kita teliti. Nah, kedua sampel ini antara waktu dan juga tingkah laku harus terjadi pada saat waktu yang bersamaan. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pencatatan, di mana Bateson pada tahun 2000 menjelaskan bahwa metode pencatatan pada time sampling ini dapat bermacam-macam atau bervariasi. Apakah observasi menggunakan sistem kode atau menggunakan narrative description, ataukah menggunakan keduanya sebagai kombinasi antara sistem kode dan juga menggunakan narrative description atau description. Nah, ia juga menjelaskan bahwa sistem kode ini merupakan sistem pencatatan yang biasa dipilih dalam time sampling. Ketika sistem kode mempersyaratkan observer untuk memberikan tanda di format observasi, maka ketika anak menampilkan tingkah laku yang dimaksudkan. Ada dua jenis dalam sistem kode ini, yaitu ada sistem kategori dan juga sistem scene system. Nah, scene system ini menurut Irwin dan juga Bushnell dalam Bateson pada tahun 2000 mempersyaratkan bahwa kategori tingkah laku bersifat mutually eksklusif, yang artinya adalah tidak ada satupun tingkah laku yang digolongkan ke dalam lebih dari satu kategori. Artinya tingkah laku tersebut hanya masuk ke dalam satu kategori saja, dan juga harus bersifat ekshaustif, yang artinya kategori tersebut harus mencakup rentang waktu atau rentang total tingkah laku, sehingga setiap tingkah laku ini yang dilakukan dapat detaili dengan pasti. Nah, sistem kategori yang sama seperti sign-in namun meliputi serangkaian perilaku tertentu, yaitu bukan perilaku tunggal. Hal ini yang disebut dengan sistem kategori. Jadi perbedaannya adalah jika sistem kategori mirip dengan sistem, namun meliputi serangkaian perilaku tertentu, bukan perilaku yang tunggal. Yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaan time sampling. Nah, bagaimana sih penggunaan time sampling? Hal ini dijelaskan oleh Sattler pada tahun 2006
ia menyatakan bahwasannya penggunaan utama dalam time sampling yaitu dengan mencatat tingkah laku yang dapat terlihat atau overt dan yang tampak. Nah, tidak dapat segera ditentukan mulai dari selesainya dan terjadi dalam frekuensi moderat, yaitu sekali dalam setiap 10-15 detik. Nah, time sampling ini menitik beratkan pada waktu yang ditentukan oleh observer, berapa lama ia melihat atau mengobservasi tingkah laku yang timbul dalam proses atau waktu observasi yang dilakukan oleh observer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur time sampling. Sattler pada tahun 2002 dan 2006 menyatakan bahwa terdapat beberapa prosedur dalam time sampling. Yang pertama adalah partial interval time sampling. Di sini kita hanya mencatat tingkah laku sekali saja selama interval waktu yang telah ditentukan tanpa melihat seberapa lama tingkah laku tersebut terjadi atau seberapa sering tingkah laku tersebut muncul dalam interval waktu tersebut. Nah, metode ini berguna untuk mencatat tingkah laku yang terjadi dengan cepat atau beriringan. Misalnya saja tingkah laku tersenyum. Hal ini mengungkapkan konsistensi tingkah laku. Selanjutnya yang kedua adalah whole interval time sampling. Di sini kita mencatat atau menandai suatu tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di awal interval waktu dan berlanjut terus sampai akhir interval. Nah, metode ini terutama berguna ketika kita ingin mengetahui tingkah laku mana yang tampil di sepanjang interval waktu secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Selanjutnya yang ketiga adalah point time interval sampling. Nah, di sini kita menandai suatu tingkah laku hanya ketika tingkah laku tersebut terjadi di waktu yang spesifik di dalam interval waktu. Nah, prosedur ini memungkinkan kita mengamati tingkah laku untuk waktu yang singkat pada waktu-waktu yang berbeda selama periode observasi. Ketika kita menggunakan prosedur point time interval sampling ini, kita dapat merotasi atau mengobservasi anak agar semuanya mendapat giliran. Nah, prosedur ini berguna untuk tingkah laku pada moderate rates atau kecepatannya sedang, seperti gerakan-gerakan tangan, menghisap jempol, atau tingkah laku stereotype dan ekspresi wajah. Selanjutnya yang keempat adalah momentary time interval sampling. Nah, di sini kita mencatat tingkah laku hanya apabila tingkah laku tersebut terjadi sesaat sebelum akhir interval waktu. Nah, metode ini berguna untuk tingkah laku yang terjadi pada kecepatan sedang tetapi terjadi secara terus-menerus. Jadi kecepatan tingkah lakunya itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dia sedang-sedang saja tetapi dia terjadi secara terus-menerus. Nah, misalnya itu gerakan tangan, menghisap jempol, tingkah laku stereotip, dan juga ekspresi wajah. Selanjutnya adalah variable interrogation interval time sampling. Nah, di sini kita mencatat hanya ketika tingkah laku spesifik yang dimaksud terjadi selama waktu yang dipilih secara random atau acak dalam interval waktu yang ditentukan. Nah, metode ini berguna ketika kita ingin mendapatkan sampel tingkah laku di setiap periode waktu dengan menghilangkan efek temporal waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mendesain time sampling. Nah, Sattler pada tahun 2006 memaparkan bahwa dalam mendesain time sampling ada beberapa hal yang harus kita putuskan. Yang pertama adalah jumlah waktu yang dibutuhkan atau berapa kali untuk mengobservasi anak. Nah, usia anak, setting, dan alasan dilaksanakannya assessment akan mempengaruhi berapa kali kita harus mengobservasi. Selanjutnya yang kedua adalah total lamanya periode observasi, dan yang ketiga adalah berapa periode observasi akan diselenggarakan. Selanjutnya yang keempat adalah tipe time sampling yang akan kita pakai. Nah, maksudnya di sini adalah pilihlah prosedur time sampling yang paling sesuai dengan kebutuhan kita.
Selanjutnya, yang kelima adalah panjang atau lamanya setiap interval waktu untuk mengobservasi. Nah, panjang atau lamanya interval observasi bergantung pada target behavior. Nah, cocokkan panjangnya interval dengan melihat pada lamanya waktu yang dibatasi oleh kapan waktu dimulai atau onset dan kapan tingkah laku berakhir atau terminasi. Nah, apabila panjang interval waktu sesuai akan meminimalkan penyimpangan rangkaian tingkah laku dan frekuensi tingkah laku. Selanjutnya yang keenam adalah panjang atau lamanya setiap interval waktu untuk mencatat. Nah, termasuk di sini adalah waktu untuk melakukan inference pada saat observasi berlangsung. Panjangnya interval waktu untuk mencatat bergantung pada jumlah atau banyaknya tingkah laku yang akan dicatat. Selanjutnya, yang ketujuh adalah target behavior yang akan diobservasi. Nah, pilihlah target behavior yang akan diobservasi berdasarkan pencatatan naratif sebelumnya, wawancara, pertanyaan-pertanyaan rujukan atau referral, atau tes terhadap anak. Selanjutnya yang terakhir adalah metode pencatatan data atau method of recording data. Nah, kita dapat mencatat data dengan pensil dan paper atau dengan pencatat elektronik. Nah, kita perlu tahu bahwa ketika kita menggunakan time sampling, kita mungkin akan mencatat tingkah laku selama kita mengobservasi atau segera setelah kita mengobservasi. Nah, apabila kita mencatat di waktu kita mengobservasi, berarti tidak ada waktu istirahat atau time break antar interval, dan karena itu interval waktu akan terus bertambah waktunya. Nah, berbeda jika kita mencatat setelah waktu mengobservasi, maka interval observasi itu akan diselingi dengan mencatat hasil observasi. Sebagai contoh misalnya, kita menyiapkan waktu mencatat dan mengobservasi selama 30 menit. Nah, mungkin kita akan membuat interval-interval waktu yang diselingi dengan interval waktu untuk mencatat. Jadi misalnya kita merancang dalam waktu observasi kita itu misalnya interval waktu 10 dan 5 detik. Misalnya 10 detik itu kita mengobservasi, kita mau amati. Kemudian selanjutnya 5 detik selanjutnya kita pakai untuk waktu mencatat. Kemudian 10 detik lagi kita mengobservasi atau mengamati. Kemudian ikuti lagi 5 detik selanjutnya untuk mencatat, dan urutan rangkaian ini terus diulang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita menggunakan time sampling, kita membutuhkan sesuatu yang dapat mengatakan kepada kita kapan interval waktu dimulai dan kapan interval waktu selesai. Nah, untuk mengatasi ini, cara yang mudah adalah merekam pada audio kaset kata-kata yang dapat memberikan sinyal atau tanda kepada interval observasi dimulai dan diakhiri, dan memberikan tanda kapan interval pencatatan dimulai dan diakhiri. Untuk keperluan ini kita disarankan untuk menggunakan earphone. Misalnya interval waktu observasi 10 detik, interval waktu mencatat 5 detik. Kita mengikuti rangkaian seperti ini. Misalnya pada saat dimulai observasi yang detik pertama di 0 detik, kita dapat mengatakan kata pertama. Kemudian itu kata pertama itu merupakan sinyal atau tanda waktu observasi pertama selama 10 detik. Jadi kalau kita katakan kata pertama kemudian sebagai sinyal, kemudian 10 detiknya kita mengobservasi, kemudian kita ikuti dengan kata catat. Nah, itu sebagai sinyal untuk kita catat. Kemudian 5 detiknya kita mencatat. Kemudian setelah 5 detik itu kita langsung mengatakan kata lagi kedua, nah, sebagai tanda untuk kita mengobservasi yang untuk selanjutnya. Nah, hal ini yang terus menjadi rangkaian yang berulang.
Berikut mengenai kuantitatif data dalam time sampling atau interval recording. Nah, data kuantitatif primer yang diperoleh dalam time sampling atau interval recording adalah jumlah interval di mana target behavior terjadi. Nah, perlu diketahui bahwa hitungan frekuensi dalam time sampling mencerminkan jumlah interval di mana tingkah laku terjadi, bukan berapa kali target behavior terjadi. Berbeda dengan event sampling yang fokus pada berapa kali target behavior terjadi. Beberapa kelebihan dari time sampling. Yang pertama, Batson mengatakan bahwa semua tingkah laku dapat dijaring lewat time sampling. Yang kedua, ekonomis dari sisi waktu dan energi karena mengatur secara tepat konten yang akan diobservasi dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, data yang dihasilkan relief dan representatif. Dan yang keempat, ada juga menurut Stadler, time sampling dapat melihat hubungan waktu dan tingkah laku. Yang kelima, memungkinkan adanya checking interobservasi, reliability, dan membantu meyakinkan bahwa tingkah laku yang dimaksud diobservasi di bawah kondisi yang sama setiap waktu. Dan yang keenam, menstrukturkan observasi sehingga penggunaan waktunya efisien dan ketika mengobservasi, perhatian observer tertuju pada tingkah laku yang dimaksud. Dan yang terakhir, dimungkinkan pengumpulan banyak data observasi dalam waktu yang singkat dan tidak menuntut peralatan yang banyak dan mahal. Setelah menyebutkan kelebihan dari time sampling, adapun keterbatasan dari time sampling. Yang pertama dari Settler, dia mengungkapkan bahwa time sampling bagaimanapun hanya menyediakan informasi rangkaian tingkah laku yang kurang mendalam karena interval waktu yang menjadi kerangka observasinya, bukan tingkah laku. Yang kedua, time sampling gagal menyediakan informasi berkaitan dengan kualitas tingkah laku dan situasi, kecuali jika kualitas dan situasi dimasukkan ke dalam sistem kode. Dan yang ketiga, time sampling tidak menggunakan frekuensi dan durasi yang aktual, sehingga perbedaan pembagian interval waktu dapat membuat keadaan sesungguhnya tidak tertangkap dengan baik. Berikut adalah contoh dari time sampling. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa setiap interval waktu terdiri dari 10 detik untuk observasi, diikuti dengan 5 detik jeda untuk mencatat. Ada 3 tipe tingkah laku yang diobservasi, yaitu yang pertama, passive of task, atau tingkah laku tidak mengerjakan tugas. Yang kedua, ada disruptive of or task, atau tingkah laku tidak mengerjakan atau mengganggu. Dan yang terakhir ada on task behavior, atau tingkah laku mengerjakan tugas. Dari tabel tersebut, Jim terlihat dalam tingkah laku of task atau tidak mengerjakan tugas pada 6 dari 12 interval waktu. 5 di antara of task adalah jenis passive of task dan satunya adalah descriptive of task. Jadi 50% dari interval waktu Jim memperlihatkan tingkah laku tidak mengerjakan tugas, sementara Ted hanya memperlihatkan satu of task, yaitu satu kali tidak mengerjakan tugas. Terima kasih.